Baik anak-anakku sekalian, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Selatan Masiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk di materi pertemuan kedua dari mata kuliah Etika dan Profesi IT untuk Fakultas Teknologi Informasi Universitas Katolik Masiro di pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan kode etik profesi di bidang IT. Nah, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengantar etika dan profesi IT. Tiba saatnya sekarang kita masuk di pertemuan yang kedua, yaitu organisasi dan kode etik profesi IT. Kita review dulu sebentar tentang materi pertemuan yang pertama, teman-teman ya. Kalau di materi pertemuan kedua nanti kita akan bahas tentang pembentukan organisasi profesi, lalu fungsi pokok organisasi profesi itu sendiri, organisasi profesi di bidang IT itu seperti apa, lalu manfaat kode etik profesi dan kode etik serta tanggung jawab moral. Baik, kita coba review dulu teman-teman ya. Etika atau adab yang paling penting sebelum mempelajari suatu ilmu. Sama kita lihat dulu film ini ya. Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh ke fungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya
heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021, telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel, karena kita nggak bisa tahan lagi udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero. More for less dan more for zero. Ya, banyak layanan yang beralih menjadi lebih efisien, tidak menggunakan kertas. Baik teman-teman, di era disruption, apapun yang terjadi, disiplin ilmu, apapun tetap dibagi menjadi 3 tahap nih teman-teman semua ya. Ini mereview yang kemarin ya. Artinya ketika kita berinteraksi dengan digital, ada 3 tahap yang harus kita persiapkan sebagai profesi IT. Yang pertama, mindset seorang digital. Yang kedua, skill set seorang digital IT. Dan yang ketiga adalah toolsetnya. Mindset itu cara berpikirnya. Bahwa dengan IT cara berpikirnya tidak lagi terbatas. Tapi harus bertumbuh, berinovasi, berkreatif. Sehingga challenge help me to grow. Tantangan membuat kita menjadi bertumbuh. Tiap hari kita merencanakan sesuatu yang baru, melakukan pemrograman yang baru, membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, dari mindset yang growth, mindset yang bertumbuh, diimbangi dengan skill set. Skill set itu adalah kompetensi kita.
kemampuan mengkonsep suatu ide, kemampuan mendesain, kemampuan visual, rasa ingin tahu, lalu tidak gaptek, memahami penggunaan software, minimal aplikasi Office, memahami bahasa pemrograman, kemampuan menganalisa data, kemampuan memecah masalah. Nah, itu semua skill atau kompetensi yang teman-teman harus miliki. Begitu juga dengan komunikasi, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan mendengar, kemampuan mempengaruhi orang, kemampuan bernegosiasi, lalu skill tentang manajemen dan kepemimpinan. Makanya di mata kuliah ini, di digital, di etika profesi, teman-teman harus bisa melakukan apapun dengan kreatif. Meresume video dengan kreatif, lalu menggunakan softwarenya, belajar lagi dari nol, aplikasi Office-nya, websitenya dan seterusnya, lalu membuat resume video dengan membuat resume materi dengan video, itu melatih Anda berkomunikasi. Nah, AI, Canva, Capcut itu toolsnya, ya, itu alat bantunya. Tapi intinya adalah kompetensi Anda semuanya. Baik teman-teman semua, di materi ini yang pertama kita akan bahas tujuan dibentuknya organisasi profesi itu apa sih? Organisasi profesi itu dibentuk sebagai standar standar sebuah profesi. Di profesi dinyatakan memiliki standar ketika berorientasi atau memiliki organisasi yang menaunginya. Nah, dengan organisasi itu, maka nilai profesionalitas dari seorang yang ada di dalamnya itu disebut sebagai profesi. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme yang ada dalam organisasi, stepnya ada 3. Perlunya pemahaman terhadap fungsi pokok organisasi profesi yang kita bernaung di sana, lalu membentuk kode etik profesi. Ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, berarti kita harus mengikuti kode etik profesi. Lalu peran dari kode etik profesi itu sendiri dalam menjamin keutuhan atau kemampuan atau kompetensi dari masing-masing anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Teman-teman semua, pembentukan organisasi profesi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang sesuai di bidangnya masing-masing. Sehingga organisasi profesi bisa membantu mencapai peningkatan kinerja yang tinggi setiap anggotanya. Lalu organisasi profesi juga berorientasi pada kepentingan publik, sehingga organisasi ini bermanfaat untuk banyak orang. Nah, 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama adalah kredibilitas dari organisasi atau anggota organisasinya. Yang kedua, profesionalisme si organisasi dan anggotanya. Lalu kualitas jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut kepada anggotanya, dan kepercayaan yang ditumbuhkan oleh pemilik atau manajemen organisasi kepada anggotanya. Nah, kalau keempat kebutuhan dasar ini dipenuhi oleh sebuah organisasi, kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan, niscaya anggotanya akan benar-benar solid dan akan benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut dipercaya oleh masyarakat. Nah, beberapa contoh organisasi profesi teman-teman ya. Dokter itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, tempat bersatunya dokter-dokter di seluruh Indonesia. Sana ada kredibilitas, ada profesionalisme, ada apalagi tadi jasa, pelayanan, dan seterusnya. Nah, begitu juga Persatuan Insinyur Indonesia, bersatunya insinyur-insinyur. Lalu ada couple A, kuadrat A, jadi E pangkat 4, atau IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, ini semacam organisasi untuk yang terlibat dalamnya adalah orang-orang yang terkait dengan elektronik dan elektronika. Ada CERT,
ada ACM, dan yang terakhir ada LAM Infocom. Nah, ini yang terkait dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer. Di mana di dalam LAM Infocom ini adalah yang benar-benar menjamin atau mengukur kapasitas dari masing-masing anggotanya, yaitu perguruan tinggi dengan Fakultas Teknologi dan Informasi. Berikutnya teman-teman semua, tugas pokok organisasi profesi. Yang pertama, sudah pasti mengatur keanggotaan profesi. Ya, ada tata tertib, ada pendaftaran, ada perpanjangan anggota, dan seterusnya. Ada rapat-rapat anggota, lalu memfasilitasi anggota untuk memperbaharui atau update ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Organisasi yang profesi yang baik, dia bisa menjamin atau sering mengadakan update ilmu ya, bagi anggotanya. Contoh organisasi yang paling sederhana di lingkungan kampus, misalkan himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa program studi informatika atau himpunan mahasiswa program studi sistem informasi berarti akan memfasilitasi anggota-anggotanya, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang di dalam hima tadi, untuk update ilmu. Ada seminar, ada sarasehan, ada workshop, ada kursus. Nah, sehingga anggota yang ada di dalam himpunan mahasiswa itu ilmunya akan terus terupdate oleh perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Nah, untuk melihat anggota itu memiliki kompetensi atau tidak, atau untuk menjamin kompetensi dari anggota dalam sebuah profesi, maka organisasi ini akan sering melakukan yang namanya pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Nah, buat teman-teman misalkan nih yang katanya bisa office, ya belum bisa diwujudkan atau belum bisa dibuktikan kalau belum memiliki sertifikasi. Udah bisa Excel, Word, atau sudah bisa pemrograman Python, atau sudah bisa jaringan, atau sudah bisa membangun website, ya itu harus ditunjukkan dengan sertifikasi. Buktinya mana? Ya. Nah, sertifikasi ini sekalian menyegel mahasiswa itu sangat penting nantinya. Ketika nanti teman-teman harus lulus dari S1, yaitu SKPI, Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah, yang mencerminkan atau mencantumkan kompetensi teman-teman, bukan cuma sekedar ijazah ya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi. Kebijakan yang bisa mengatur aturan main dari anggota-anggota yang ada di dalamnya. Dan yang kelima, dari kebijakan tadi akan muncul memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran yang terjadi oleh anggota dari masing-masing organisasi profesi. Berikutnya, teman-teman sekalian, pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup untuk memberikan pelayanan secara profesional berupa jasa, ya, berupa jasa terhadap masyarakat dengan keahlian tertentu sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban. Ya, jadi kalau dia memang benar-benar profesinya sesuai dengan yang dimiliki kompetensinya, maka profesi itu adalah pelayanan. Pelayanan apa? Jasa terhadap customer atau masyarakat yang membutuhkan keahlian profesinya tersebut. Nah, kode etik seorang profesional IT apa? Dalam lingkup teknologi dan informasi, kode etik profesi juga membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma yang kaitannya berhubungan dengan profesional atau developer, antara programmer, developer IT dengan kliennya. Sebagai contoh misalnya, kode etik seorang programmer, atau programmer itu tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Ya. Ini kode etik ya. Jangan membuat program virus nantinya ya, untuk keutuhan atau kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan individu, untuk kepentingan diri dia sebarkan virus-virus. Dua, programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Jadi sebisa mungkin ya program itu bisa diterjemahkan oleh banyak orang, bisa dipahami.
Ketiga, tidak boleh menyebarkan data-data karyawan dalam perusahaan, apalagi ketika teman-teman atau mahasiswa atau programmer sedang mengerjakan proyek dalam sebuah perusahaan. Data-datanya harus disimpan. Data-datanya jangan disebarkan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam proyek, juga demikian. Kelima, terus mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan informasi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, prinsip kode etik. Pertama, prinsip standar teknis. Ya, kode etik yang standar itu ditentukan apa saja prinsip standarnya. Tidak boleh A, tidak boleh B misalkan. Misalkan kalau prinsip-prinsip standar tidak boleh melanggar atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seterusnya. Yang kedua, prinsip kode etik adalah prinsip kompetensi. Ya, standar kompetensi organisasi di sebuah profesi, apa standarnya? Nah, sebagai anggota berarti harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Kalaupun standar itu harus di-upgrade kompetensinya, ya sebagai anggota harus ikut juga kompetensinya supaya bisa di-upgrade. Karena tujuannya memang pasti sisi positif sebagai peningkatan kompetensi anggotanya. Ketiga, kode etiknya punya prinsip tanggung jawab profesi. Sesuai dengan profesinya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki di kompetensi dirinya masing-masing. Ya, ketika profesi itu ada di dalam seseorang, ya otomatis tanggung jawab itu akan melekat di profesi orang tersebut. Yang keempat, punya prinsip untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan keluarga atau dinastinya. Kepentingannya orientasinya adalah publik, masyarakat. Yang kelima, prinsip integritas, kejujuran. Ya, tadi tentang data, tentang manipulasi, ini harus dijaga. Ya. Tidak boleh. Hati-hati banget ya orang-orang IT itu tentang integritas. Karena dia ada di dalam sistem sehingga dia kadang-kadang tergoda untuk memanipulasi data, memanipulasi project, memanipulasi apapun. Sehingga menguntungkan individu-individu tertentu atau lingkungan atau apa ya, kelompok-kelompok tertentu. Jadi harus untuk kepentingan publik. Lalu 6, prinsipnya objektivitas. Prinsipnya adalah harus menjunjung tinggi objektif, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang direkayasa. Yang ketujuh, punya prinsip kerahasiaan, sesuatu yang harus dirahasiakan. Mana yang sifatnya tersaring, mana yang sifatnya terinci. Dan yang kedelapan, punya prinsip perilaku profesional. Ya, memahami bahwa dirinya adalah profesional di bidang IT, otomatis tanggung jawabnya akan melekat ke dalam dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, teman-teman semua. Berikutnya kode etik ilmuwan Indonesia. Ya. Pertama, punya kewajiban pelaku profesi terhadap iptek. Sebagai seorang akademisi harus selalu punya kewajiban meningkatkan keahlian sesuai bidangnya. Jadi nggak boleh stagnan keahliannya. Setiap perubahan atau setiap update teknologi ya dia harus mengikuti kondisi tersebut supaya tidak tertinggal oleh zaman. Nah, hasil dari pengembangan profesi keahlian tadi lalu dimanfaatkan dan dikaji, difungsikan dan dikembalikan untuk masyarakat. Sebagai inti dari Tridharma perguruan tinggi, kalau kita di perguruan tinggi itu pengabdian masyarakat. Yang kedua, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Kalau tadi terhadap ilmu pengetahuan dia selalu upgrade dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua hampir sama nih, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Yang lagi diulang-ulang ya, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pribadi atau golongan. Yang ketiga, kewajiban pelaku profesi sesama pengembang profesi ilmiah. Saling menghargai di antara sesama profesi. Tidak saling membajak ya, hasil karya. Lalu bersifat terbuka.
atas tanggapan, pendapat atau kritik dari keilmuan, dari rekan sejawat. Jadi seorang akademisi, seorang ilmuwan nggak boleh tertutup. Jadi dia siap diberikan tanggapan, diberikan pendapat atau kritik untuk membangun dirinya sehingga bisa selalu mengevaluasi untuk bisa selalu upgrade. Dan yang terakhir, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia di lingkungan hidup. Ya. Sebagai makhluk Allah, profesional atau pelaku profesi punya tanggung jawab untuk umatnya. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi umat lainnya. Berikutnya tanggung jawab moral. Ketika terjadi kerugian atau ketika terjadi sesuatu yang uh, negatif, bertanggung jawab untuk setiap kerugian. Ya. Jadi kalau ada tindakan yang dilakukan dan berakibat fatal, berakibat kerugian bagi orang lain, ya sebagai seorang profesional dia siap untuk bertanggung jawab. Lalu bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena kelalaiannya, dan bertanggung jawab jika kerugian itu timbul atau merugikan orang lain. Baik teman-teman semua, itu materi pertemuan yang kedua. Tugas yang berikutnya seperti biasa, silakan diringkas, buatkan resume materi pertemuan ini minimal 5 menit, ya, lalu di-upload di LinkedIn dan linknya di copy paste ke Google Classroom kelas. Tugas yang kedua adalah silakan disimak 4 kasus berikut yang ada di slide, lalu dijawab dalam bentuk video. Ya, yang pertama, salah satu isu pokok dalam etika komputer adalah e-commerce. Nah, etika profesi seperti apa yang harus diterapkan pada orang yang berkecimpung di bidang e-commerce menurut teman-teman? Lalu yang kedua, dalam teknologi saat ini beberapa aplikasi ada yang berbayar dan ada juga sisi lain ada yang crack file. Ya, ada file crack dari aplikasi berbayar tersebut. Nah, menurut Anda, apakah penggunaan aplikasi crack file merupakan pelanggaran hak cipta? Dan jika merupakan pelanggaran, apakah sanksi akan diperoleh oleh orang yang menggunakan aplikasi tersebut? Nah, jangan-jangan teman-teman juga crack file ya. Silakan dijawab. Ketiga, bagaimana pendapat Anda terkait banyaknya penipuan di bidang e-commerce? Ramai terjadi ini ya. Apakah penipuan tersebut merupakan kesalahan ahli IT itu sendiri atau karena kurangnya proteksi keamanan pada e-commerce yang telah ia buat? Dan bagaimana menurut Anda mengatasinya? Yang keempat, apakah cara pelaku kejahatan dalam dunia teknologi informasi dapat dipastikan akan mendapatkan sanksi hukum, tidak hanya sanksi sosial? Mengapa demikian? Silakan disimak baik-baik, lalu Anda coba jawab dalam bentuk video di LinkedIn sebagai bentuk upgrade kompetensi teman-teman. Ya, lalu LinkedIn itu akan membuat brand atau personal brand teman-teman akan menjadi baik. Terima kasih atas perhatiannya di pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.